Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Narasi Islam. Sebelum mendengarkan ceritanya, alangkah baiknya jika kalian klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk komen. Tereo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi seperti biasa, hari ini kita akan mendengarkan sebuah kisah dari sahabat Nabi. Nah, sebelum mendengarkan kisah dari sahabat Nabi tersebut, alangkah baiknya jika kalian mensubscribe dan like dulu video yang kalian dengar atau tonton ini. Let's go. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang diketahui, pada saat itu masyarakat Arab tengah berada dalam zaman jahiliyah, di mana mereka menyembah berhala. Dia diajarkan untuk menyembah berhala sejak kecil. Nah, pernah suatu hari dia meminta makanan dan pakaian kepada berhala tersebut. Nah, tentu saja berhala tidak mengabulkan permintaannya ya. Karena kesabarannya habis, dia mengangkat batu dan kemudian mengancam berhala tersebut. Nah, seketika berhala tersebut dipukul dengan batu hingga hancur lebur dan sampai berantakan. Terus kemudian beliau ini berkata, "Kamu bukanlah Tuhan kalau tidak bisa melindungi dirimu." Nah, kemudian dari sejak kejadian itu, dia tidak lagi menyembah berhala. Nah, di samping itu dia ini adalah seorang yang memiliki pemandangan bahwa menyembah berhala itu adalah sebuah kebodohan dan kepalsuan belaka. Nah, pada saat remaja, dia ini bekerja sebagai pedagang kain. Terus usahanya itu sukses dan berkembang sangat pesat. Nah, setelah dia berdagang kain, kemudian dia sukses dan berkembang sangat pesat. Nah, pada saat itu juga Nabi Muhammad SAW itu menyerukan ajaran agama Islam. Kemudian dia langsung menerima dengan tanpa ragu sedikit pun. Dia menjadi laki-laki pertama yang memeluk agama Islam pada saat itu. Nah, tentunya setelah Nabi. Dia memang sudah mengenal Nabi. Sebelum jauh, Nabi tersebut diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Karena keduanya itu tinggal di kampung yang memang sama. Nah, pada suatu hari di Mekah, dia ini dipukuli dan dikeroyok oleh kaum musyrik, entah tanpa sebab ataupun entah dengan sebab apa, hingga membuatnya berlumuran darah dan terkapar tak berdaya. Kemudian ia pun akhirnya dipindahkan ke rumahnya oleh seorang yang berasal dari Bani Tamim. Nah, sore harinya ia ini sadar dari pingsannya. Namun, apa yang pertama kali ia tanyakan kepada orang-orang? Nah, yaitu pertanyaannya adalah, apa yang sedang dilakukan Rasulullah? Nah, di saat seperti ini dia ini hanya memikirkan Rasulullah. Orang-orang pun tidak ada yang menjawabnya, hingga seorang datang untuk menemui ibunya. Dan bahkan ibunya pun tertegun melihat kondisi putranya. Nah, namun dia kembali menanyakan pertanyaan yang sama seperti sebelumnya kepada ibunya, yaitu apa yang dilakukan oleh Rasulullah saat ini. Kemudian datanglah bibi Rasulullah kepadanya dan menemuinya. Dan bibi tersebut mengabarkan kalau Rasulullah baik-baik saja. Kemudian dia pun kembali menanyakan, "Di mana Rasulullah, bibi? Di mana Rasulullah?" Kemudian bibi Rasulullah menjawab, "Rasulullah sekarang berada di rumah sahabatnya." Namun dia bersikukuh tetap ingin menemui Rasulullah. Jadi setelah bertanya, dia ini langsung ingin menemui Rasulullah. Kemudian dia pun berkata, "Demi Allah, aku tidak akan makan ataupun minum hingga aku bertemu dengan Rasulullah dan mengetahui keadaannya saat ini." Kemudian pada suatu saat Rasulullah sedang sakit keras dan kemudian pergi ke masjid untuk menemui kaum muslimin. Rasul pun berkata,
yang perkataannya ini ditujukan oleh kepada sahabat tersebut. Aku tidak mengetahui seorang yang persahabatannya paling dekat denganku, yaitu kecuali engkau. Seandainya aku diperkenalkan untuk mengambil seorang hamba Allah sebagai sahabat sejati, pasti aku akan menunjuk engkau. Kemudian Rasulullah pun melanjutkan perkataannya, persaudaraan dan persahabatan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyatukan kami di sisinya kelak. Kemudian di akhir ayatnya banyak versi yang mengatakan kalau meninggalnya ini akibat sakit demam. Terus ada juga versi yang mengatakan kalau sahabat ini diracuni oleh orang Yahudi, yaitu melalui makanan yang dihadiahkannya kepada sahabat tersebut. Nah, yang jelas saat kondisi kritis menjelang kematiannya, beliau ini bertanya pada sahabat yang lain, hari apakah ini? Itu pertanyaan yang dilontarkan oleh sahabat tersebut pada saat keadaan kritisnya. Nah, lalu sahabat lain pun menjawab, ini hari Senin. Kemudian dia mengatakan lagi, semoga antara kini dan malam nanti. Nah, kata-kata tersebut itu bermaksud adalah semoga maut menjemputnya pada hari yang sama dengan meninggalnya Rasulullah. Kemudian beliau wafat pada usia 63 tahun, yaitu persis dengan usia Nabi. Kemudian Allah mengumpulkan jasad-jasad mereka dalam satu tanah sebagaimana Allah mengumpulkan mereka dalam kehidupan. Dia adalah orang yang membenarkan perjalanan Isra Mi'raj yang dilakukan Rasulullah. Nih kisah pertamanya nih, siapakah dia ini? Kemudian dia merupakan mertua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia juga merupakan sahabat setia Nabi dimanapun dan kapanpun Nabi berada. Dia ini memiliki julukan Asy-Syiddiq atau orang yang membenarkan perkataan Nabi. Nah, siapa ini? Siapa? Kemudian satu lagi, dia juga mendapat julukan Al-Atiq yang artinya suci dan terbebas. Siapakah dia? Ayo, bagi yang bisa menjawab silakan dijawab di komen ya. Oke, ini adalah akhir kisah pada pagi hari ini. Saya akhiri. Terima kasih bagi yang sudah mendengar ocehan saya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.